baru ada undangan. Benar, itu sebab seorang host itu harus jelas jamnya. Sehingga orang bisa nyari ketika dia nggak ketemu. Udah jelas jamnya aja masih banyak yang kehilangan, ya kan? Nah, makanya host itu dia mesti jelas jamnya. Makanya ada perubahan jam selalu aku diskusikan ke teman-teman. Nah, karena kalau nggak hiruk pikuk nanti kan. Oke, Ustazah, kalau di dalam waktu sholat itu saya melaksanakan rakaat terakhir dalam keadaan duduk. Bentar. Di dalam sholat itu saya melaksanakan rakaat terakhir dilakukan dalam keadaan duduk. Mbak ngapain nih duduk? Oh, maksudnya Mbak nggak sanggup, kakinya nggak sanggup. Nggak apa-apa. Misalnya nih Mbak Soleha Ayu udah sepuh gitu kan. Terus Mbak Soleha Ayu nih sholat nih kan. Baru rakaat kedua beliau goyang lututnya nih guys. Kebetulan beliau nggak minum madu karet tuh 2 minggu gitu kan. Goyang lututnya gitu kan. Nah nanti di rakaat ketiganya dia boleh duduk. Nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada masalah teman-teman ya. Ya tergantung tingkat kesepuhan lah ya kan. Kalau Mbak Soleha Ayu di rakaat ketiga dia. Kalau Mbak Zia Hisma rakaat pertama udah duduk dia pun. Ya dia tergantung ya. Ustazah, oke gitu ya. Siap Mbak Pinka ya. Nah kita lanjut ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Ustazah, iya benar harus hafal jadwal live-nya. Dan aku pun harus berusaha untuk on time. Cuma aku masih telat ya. Ustazah, apakah tradisi adat harus didulukan daripada syariat? Beda. Al-adah al-muhakkamah. Adat itu adalah sumber hukum. Jika adat itu tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau adat itu bertentangan dengan syariat, dalam kaidah usul fiqh boleh ditinggalkan. Oke, sholat witir harus baca 3 surat, tidak harus, sunnah saja. Rakaat ganjil dalam sholat witir sunnah saja, membaca al-ikhlas, al-falak, an-nas. Kalau dia 3 rakaat, rakaat ketiga. Kalau dia rakaat 1 rakaat, ya rakaat al-ikhlas, al-falak, an-nas aja. Walaupun aku nggak selalu live-nya ikuti, selalu berdoa amin Mbak Wahyu ya. Ustazah, siap Mbak Rizana Pondesta ya. Oke, Ustazah, bentar ya. Notif kadang nggak dapat, ya itulah Pak Gugun. Ini Pak Gugun nih Pak atau Mbak ini. Ustazah, habis subuh lebih baik baca al-waqiah dulu apa zikir pagi petang dulu? Terserah aja mau mana duluan. Kalau Mbak nggak cukup waktunya, tapi zikir pagi petang tuh kan nggak lama ya. Kalau Mbak nggak cukup waktunya, al-waqiah bisa mau tidur kok Mbak. Ustazah, jawab amin imam berubah tidak dengar apa harus dijawab? Tidak harus dijawab. Ustazah, bolehkah saya anak menggantikan puasa Ramadan orang tua yang udah wafat? Tidak boleh. Kalau mau bayarkan fidyah, bukan menggantikan puasa. Contoh, misalnya teman-teman itu orang tua teman-teman tidak berpuasa 15 hari gitu kan. Hari ke-15 Ramadan beliau meninggal dunia gitu kan. Maka boleh saja untuk membayarkan fidyah yang 15 hari ini. Jadi dia tidak berbentuk qadha tapi memfidyahkan orang yang meninggal dunia. Ustazah, sholat gak pakai celana dalam, apa hukumnya? Sholat tidak pakai celana dalam, hukumnya adalah sah. Karena memakai celana dalam bukan syarat sahnya sholat dan syarat rukunnya sholat. Jadi kalau teman-teman gak pakai celana dalam, sholatnya tetap sah, tidak makruh juga ya. Hanya saja kalau teman-teman gak pakai keputihan ya atau apa, memang celana dalamnya harus dibuka, diganti dengan celana baru bagus, gak ada celana baru juga gak apa-apa ya. Oke, Ustazah, iya karena sholat tuh yang penting menutup aurat, nggak pakai celana dalam, nggak pakai bra, habis mandi nggak apa-apa. Hanya saja ada baiknya menghadap Allah sebaik-baiknya. Ya, Ustazah, kalau puasa Daud batal karena haid gimana? Ya nggak apa-apa, haid yang nggak usah puasa, jangankan puasa Daud, ya kan? Oke, nah jadi jangankan puasa Daud, puasa-puasa lain aja nggak masalah. Puasa Ramadan aja batal kalau haid. Sholat tahajud, surat apa yang dibaca? Bebas aja ya. Saya mau tanya, beli parfum sholat tapi saya cek nggak bisa COD. Semua bisa COD, coba ganti akun ya. Ustazah, niat sholat qobliyah subuh bahasa Arab usolli sunnatan qobliyah subah rok'ataini atau rok'ataini lillahi ta'ala.
hatta usolli sunnatal fajri rakaataini lillahi ta'ala. Kalau surat Al-Muluk bacanya gimana? Al-Muluk itu dibaca mau tidur malam Jumat. Ya, dibaca tiap malam juga nggak apa-apa, menghindarkan kita dari siksa kubur. Oke, zikir bulan Rajab apa aja? Yang paling masyhur adalah Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Tuhanku ampuni aku, cintai aku dan terimalah taubatku. Dan perbanyaklah teman-teman untuk membaca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan ya. Allahumma barik lana, siap akang, fi Sya'bana wa ballighna Ramadan. Siap Mbak Mbak Neda ya. Ustazah, gerakan sholat kaki perempuan ke sujud kaki dulu atau tangan dulu? Lutut dulu. Mau sujud dari berdiri, lutut dulu baru tangan. Tapi kalau teman-teman tangan duluan itu nggak boleh, itu gaya unta dalam dalil. Cuman kalau seandainya udah nggak tahan lututnya sakit, nggak bisa ditekuk, bolehlah tangan duluan. Main saham apakah riba? Kalau main-main riba. Kalau mau ngambil saham bahaya harus ngerti fundamental perusahaannya. Emitennya apa? Laporan keuangannya gimana? Margin profit labanya gimana? Hutang perusahaannya berapa? Sebagai investor bukan sekedar analisis teknikal. Kalau kita bermain saham menggunakan analisis teknikal, buka tutup tanpa mengerti apa itu fundamental perusahaan, dia judi Mbak. Tapi kalau kita ngerti ya kita investor, dalam bahasa fikihnya itu adalah mudharabah dan muzaraah, itu boleh. Jadilah investor yang ngerti tentang keuangan perusahaan. Ya kan bisa dibaca per 6 bulan, ikut RUPS juga ya. Ustazah, sedekah 2,5 tahun per tahun atau sedekah nggak ada 2,5%. Sedekah boleh 10%, boleh 20% gitu. Kalau bangun dari sujud usahakan duduk dulu tumakninah. Dari sujud duduk tep kan, Allah duduk, Allahu Akbar baru naik. Kayak gitu. Nah duduk tep ini tumakninah ya. Usahakan duduk tep gitu ya. Ustazah, apakah kalau berzikir harus wudhu dulu? Tidak. Sunnah wudhu, tidak wajib wudhu. Jadi wudhu itu ada 2 hukum guys. Yang pertama adalah hukumnya adalah wajib. Saat mau sholat, saat mau tawaf. Yang kedua hukum itu wudhu hukumnya sunnah. Saat berzikir, berdoa, muhasabah diri, majelis taklim, itu seperti itu ya. Siap Mbak Eli ya. Oke, jadi sunnah aja. Masa kita mau zikir harus wudhu sementara kita 24 jam zikir? Ya kan, ngelihat tas keren, Masya Allah. Masa ngelihat tas keren, ambil wudhu dulu ngapa? Tasnya cantik kali, aku mau bilang Masya Allah, kan gak mungkin. Teman-teman jalan ke mall, ngelihat misalnya karangan bunga cantik, kan teman-teman bilang Masya Allah. Kemana kau? Ke toilet? Aku mau wudhu dulu, ngapa? Aku mau bilang itu Masya Allah, kan gak gitu juga cuy. Ya paham ya teman-teman ya. Ustazah, terkejut nih, petir, dor, la haula wala quwata illa billah. Dor, kamar mandi dulu. Ngapa? Aku mau zikir la haula wala quwata illa billah. Kan kayak gitu juga, Besti. Jadi sebenarnya zikir tidak wajib wudu. Ya kan? Nanti ngelihat aku nanti Masya Allah, wudu dulu guys, wudu. Setiap detik wudu, keluar dari live wudu dulu, kan nggak kayak gitu ya kan. Oke. Ustazah Nila Masya Allah ya, cak-caknya kan guys, pura-puranya keren, wudhu dulu baru bilang-bilang Masya Allah. Enggak kayak gitu kan guys. Nah jadi seperti itu ya. Ustazah, baik baca surat apa setelah Al-Fatihah di waktu tahajud bebas ya. Mau baca Al-Kafirun, mau baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, dan seterusnya. Oke. Ada kata cuy, Ustazah, saudara memutuskan silaturahmi, kita yang menyambung, dia nggak nelpon, kita nelpon, dia nggak datang, kita yang mampir. Kalau dia nggak mau, udah, yang penting kita udah berusaha ya. Ustazah, salam setelah sholat ada doanya ya, sah nggak? Kalau nggak ada doa, sah ya. Ingat jumlahnya puasanya, bayar sebanyak itu, bayar fidyah juga zah. Benar sekali, benar Mama Ken. Misalnya tahun ini aku nggak puasa 10 hari, aku cuman ganti 5 hari. 5 harinya ini aku nakal, aku ingat jumlahnya, aku terpaksa ganti di tahun depan dan kena fidyah 5. Tapi kalau nggak ingat jumlahnya abaikan. Istri minta cerai banyak kali, hukumnya apa?
Istri minta cerai banyak kali, hukumnya apa? Siap Akang ya. Istri minta cerai hukumnya apa? Tergantung hukumnya. Ya, kalau seandainya hukumnya apa? Nggak ada hukum istri minta cerai. Kecuali suami mengiyakan. Pulangkan aku ke rumah orang tua bang. Oke, kutala engkau. Misalnya gitu kan. Nah itu bisa ya teman-teman ya. Ustazah, suami minta saat waktu sholat subuh mana yang harus didulukan? Minta apa? Oh, minta berhubungan badan maksudnya. Terus terang aja guys, nanti salah jawab pula aku. Nggak apa-apa, di sini kita belajar sama-sama. Toh kita nggak tahu muka masing-masing kan. Ketika suami meminta berhubungan badan saat subuh, maka ini wajib, dua-duanya wajib. Hukum yang sebenar-benarnya dibolehkan teman-teman berhubungan badan dulu, baru kemudian sholat. Karena dia berbenturan dengan yang wajib. Ya, contoh misalnya atau misalnya ini sebenarnya dibolehkan ya. Tapi idealnya teman-teman sholat dulu untuk memudahkan urusan. Karena mandinya nggak perlu lagi terlalu buru-buru ya kan. Nah, contohnya gini guys. Kita mau sholat nih guys. Tahu-tahu suami minta, "Ma, buatkan abang teh dulu, Ma. Cepatlah, abang mau pergi kerja lagi, Ma." Boleh kita menunda sholat karena kebutuhan yang wajib membuatkan teh. Membuatkan teh aja menunda, apalagi meminta hal kayak gitu kan. Nah, boleh aja sebenarnya. Cuman kan kita repot, ya kan? Harus mandi lagi baru sholat subuh. Terlalu jauh tertunda sholat subuhnya ya. Negosiasi aja lah, santai lah dulu bang, sholat dulu. Nah, itu secara hukum boleh ya. Secara kerepotan nggak mantap dia. Nah jadi kita boleh menunda sholat jika berbenturan dengan yang wajib. Paham nggak teman-teman kira-kira tuh? Paham ya? Ustazah, setiap hari zikir istighfar. Kalau dengan sholawat lebih afdol yang mana? Sama aja. Zikir sholawat itu kalau teman-teman tanya lebih afdol yang sama. Mana? Sama dengan aku. Teman-teman mau rumah kos-kosan atau ruko. Kan mirip-mirip dia. Mau dua-duanya. Kayak gitu kan. Ustazah, oke, habis maghrib bolehkah sholat taubat? Boleh. Nggak jadi masalah. Katanya harus taat sama suami. Zah, iya. Kan aku nggak ngelarang tadi kan. Pokoknya mesti taat sama suami, taat sama orang tua selagi perintah mereka tidak melanggar perintah Allah ya. Teman-teman juga harus baik-baik kok sama aku, ikutin apa yang aku sampaikan selagi yang aku sampaikan tidak melanggar perintah Allah. Jadi ikuti perkataan siapapun, mau suami, mau aku juga ikutin perkataan teman-teman, masukan semuanya selagi tidak melanggar perintah Allah. Itulah ibaratnya. Kalau teman-teman ada ngasih masukan ke aku misalnya DM atau via apa kayak gitu, kadang-kadang ada juga sekali-sekali kok kita terima karena itu tidak melanggar syariat. Nah seperti itu ya. Oke, pokoknya guys ikuti apapun selagi tidak melanggar syariat dan tinggalkan apapun kalau melanggar syariat. Titik, nggak ada pakai koma. Tinggalkan apapun. Suami nyuruh kita dosa terus tinggalkan. Hasil dia nyuruh kita hutang riba terus tinggalkan. Ya kan? Misalnya seorang orang tua nyuruh kita itu buka aurat terus, boleh ditinggalkan. Bukan orang tuanya, pernyataannya, ya kan? Pernyataannya, tekanannya, pressure dari dia itu boleh ditinggalkan. Jadi jangan mentang-mentang kita ketaat sama suami taat kita melanggar perintah Allah. Karena ketaatan nomor satu adalah kepada Allah. Oke kan ada ati Allah, atiur Rasul, wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin di antara kalian. Pemimpin ini siapa? Bisa pemimpin negara. Pemimpin ini siapa? Bisa suami. Jika suami sebagai pemimpin tidak taat kepada perintah Allah dan Rasul, jangan ikuti. Pemimpin ini siapa? Orang tua. Jika orang tua ini ketaatan kepada dia melanggar ketaatan Allah dan Rasulnya, tinggalkan. Yang paling penting itu kan Allah, Rasul, baru pemimpin. Pemimpin ini bisa suami, bisa orang tua, bisa ini. Jadi ketika perintah mereka bertentangan dengan Al-Quran, Allah dan Rasul, tinggalkan. La ta'ah indal ma'asi, tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, tidak ada rasa nurut dalam dosa. Selagi dia masih mengiyakan dalam hal yang baik, ya jangankan dari suami, dari orang kafir pun kita dengarkan masukannya selagi itu baik, kayak gitu loh maksudnya. Ya kan? Oke, Ustazah, jika suami istri pisah rumah dan istri minta cerai dan suami cuma bilang oke, apakah jatuh talak? Jatuh talak. Ya, makanya kalau ndak yakin mau pisah, jangan gertak-gertak suaminya. Hantarkanlah aku ke rumah orang tua aku bang. Datanglah setan yang ar-rajim tadi kan. Iya katanya udah.
Jadilah barang itu. Ingat, orang yang beriman bukan orang yang paling menang dalam perdebatan, paling cakap dalam pembicaraan, paling hebat dalam balas-balasan berdebat di chat. Bukan orang yang paling mantap mematikan lawan, tapi adalah orang yang mampu menahan saat dia mampu untuk membalasnya. Menahan diri jauh lebih bagus, apalagi dalam kondisi konflik, ya. Ustazah, oke, kalau doa sehabis hajat, sholat hajat, sujudnya doa. Sujud ya doa bebas aja ya. Bebas aja mau doa apa ya. Bolehkah sebelum sholat duha kita sholat taubat dulu? Boleh, nggak jadi masalah ya. Nanti habis duha taubat lagi. Tengah malam taubat lagi. Tahajud taubat lagi. Maksimal 12 rakaat. Apakah kita harus menurut ke ayat jika disuruh cerai sama suami? Oh tidak. Tidak sah cerai dalam kondisi diintervensi, dipaksa atau diancam. Misalnya ada selingkuhan dengan laki-laki lalu dipaksa dia menceraikan istrinya, lalu kemudian atau diintervensi. Kalau kamu pilih dia atau pilih aku. Nah, itu dari orang luar. Dia terpaksa akhirnya menceraikan istri. Itu tidak sah. Ustazah, kalau baca Al-Quran boleh nggak tidak berwudu? Kalau full Arab, yang full Arab tidak ada bercampur dengan bahasa Indonesia dianjurkan wudu ya. Tapi kalau seandainya bercampur masih ada ulama yang membolehkan tidak wudu. Sampai paham. Ustazah, bolehkah sholat tahajud sekitar jam 12 tanpa tidur dulu? Nah, sholat tahajud tidur dulu lebih afdol. Tapi tidur dulu baru tahajud bukan soal sah dan tidak sah. Tapi soal afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol saja. Nah, waktu malam itu terdiri dari 3 bagian. Sepertiga malam pertama dari azan isya sampai jam 11 malam. Sepertiga malam kedua 11 malam sampai jam 2 malam. Sepertiga malam ketiga jam 2 malam sampai azan subuh. Nah, kalaupun teman-teman mau tahu kapan waktu paling afdol, jam 2 malam sampai azan subuh. Sementara kalau seandainya jika dia sholatnya jam 10 masih bisa. Itu sepertiga malam pertama. Kalau sholatnya jam 12 sepertiga malam kedua. Cuma usahakan untuk melakukan upaya seperti tidur dulu ya. Suami istri tidurnya terpisah. Boleh nggak ya? Kalau dua-duanya ridho ya boleh. Kecuali kalau salah satunya tidak ridho. Ya kan? Kalau Al-Quran juz 1 harus punya satu juz harus punya wudu ya sebenarnya dia full per juz tidak kewajiban. Mau tanya kerja di bank pinjaman yang memakai bunga tidak boleh riba ya. Jadi tidak boleh itu riba ya. Ustazah, sortir saya kalau ada orang yang menghina mencaci maki daripada debat lebih baik diam malah jadi pikiran. Sortir saya. Itu apa itu sortir saya maksudnya? Oh seperti saya kali ini ya. Seperti saya. Kalau ada orang yang menghina, mencaci maki daripada debat lebih baik diam. Ya diamlah. Teman-teman mau ngapain? Mau protes? Dia belum tentu dengar. Mau menunjukkan aku gak seperti itu? Emangnya dia percaya? Aku gak seperti itu, please percaya aku. Emang dia bisa percaya dengan kita ngomong kayak gitu? Kadang-kadang waktu yang membuktikan sebuah kebenaran. Jadi kalau kita dihina, dicaci maki, berpura-puralah tak tahu bahwa kita tahu kejadian itu. Sehingga dia tidak bisa mengukur kita. Ini orang tahu gak sih dia aku hina? Ini orang tahu gak sih kalau dia sedang aku gosipkan? Itu orang yang beriman. Rasulullah itu kalau difitnah, dia B aja guys. Dia berpura-pura tidak tahu bahwa dia tahu orang itu menghinanya. Dan tetap bisa berlaku baik di depannya. Repot ustazah? Bisa. Nggak repot. Lebih repot itu meyakinkan orang supaya mau percaya dengan kita. Kita protes belum tentu pula dia percaya. Kita tunjukkan siapa kita, malah dia putar balikkan kepada orang. Apalagi dia orang fasik. Ya, tidak perlu semua orang suka sama kita ya, karena nggak semua orang penting bagi kita. Fokuskan diri dengan orang-orang yang menyukai kita dan kemudian fokuskan diri dengan orang-orang syukurkan diri dengan orang-orang yang menyukai kita.
Ustazah, tanam benang itu haram karena itu merubah takdir mubram ya. Ustazah, kalau pisah dari WA jatuh talak berapa? Tergantung berapa kali Mbak di WA. Kalau Mbak di WA baru 1 kali berarti talak 1. Kalau Mbak di WA ditalak 2 kali berarti talak 2. Tapi kalau Mbak ditalak udah 10 juta berarti talak 10 juta. Salah, berarti talak 3. Bilang sama suaminya, bang, kata Ustazah Nela Luki kece badai bang. Ini udah jatuh talak bang, talak 1. Maksudnya apa dek? Abang kan gak niat ya. Pokoknya dia gak niat, anggap talak 1 aja bang. Lain kali hati-hati kalau mau menceraikan aku bang. Abang cuma punya kesempatan 2 kali. Kalau tidak aku harus nikah dulu dengan orang lain. Setelah itu aku tidur dengan orang lain. Setelah itu aku harus berhubungan badan dulu dengan dia. Cek hamil atau tidak. Kalau udah hamil tunggu lahir anak. Kalau tunggu lahir anak tunggu dia ceraikan. Kalau udah dia ceraikan habis masa idahku. Baru aku bisa kembali kepada kamu bang. Kayak gitu guys. Laki-laki jangan banyak gaya. Ya talak terus mohon-mohon. Maaf itu nggak dari hati abang. Talak ngomong. Maaf enggak tolong itu nggak dari hati abang. Lagu lama guys, di luar kepala urusan rumah tangga itu di kepala aku guys, saking banyaknya kasus yang aku tangani. Jadi laki-laki sebelum semuanya terjadi jangan dikit-dikit ngomong talak, jangan dikit-dikit ngomong talak. Perempuan, perempuan juga kena. Jangan suka mancing-mancing, antarkan aku ke rumah orang tua aku bang, antarkan aku ke rumah orang tua aku bang. Jangan mancing-mancing, tahan diri, diam lebih baik ya. Kalaupun yakin harus berpisah, yakinkan dalam hati, jangan ngasal ya. Ustazah, jika suami istri sakit tidak puasa di siang hari Ramadan, apakah wajib bayar kafarat? Kalau sakit, maksudnya gimana? Dia lagi sakit, dua-duanya tidak berpuasa, terus dia berhubungan badan, ya itu tidak wajib kafarat. Jadi sakit aja dulu supaya nggak kena kafarat. Nanti cuma kodo doang. Tapi kalau dia seandainya tidak sakit, dia berhubungan badan, maka dia kena kafarat. Perhatikan, kayak mana cara kafarat di siang? Kayak mana cara membayar kafarat? Jadi kalau seandainya dia berhubungan badan di siang Ramadan gitu, maka dia akan kena kafarat puasa 60 hari berturut-turut ya. Oke, ya puasa 60 hari berturut-turut atau memberi makan 60 orang fakir miskin atau memberi pakaian 60 orang fakir miskin ya. Seharga pakaian yang kita pakai, kalau yang kita pakai 200.000 kali 60 ya berarti 12 juta gitu kan. Nah, Ustazah, kalau suami ajak istri ke rumah sendiri, lalu istri nggak mau, lebih baik cerai. Apa katanya? Emang kemana sekarang? Emang di mana sekarang? Istri nggak mau diajak ke rumah. Emang dia di mana? Istri, biar aku cari. Bukan, maksudnya itu dia punya istri, istrinya itu nggak mau diajak ke rumah. Terus maunya cerai. Nah itu nggak bisa dijawab tuh, kasusnya harus tahu itu dari mana istri itu sekarang bang. Bang pula. Ustazah, suami ngaku masih lajang. Dosanya adalah dosa berdusta. Dia tidak sampai ke talak, dia cuma sampai ke dusta saja. Ustazah, kalau kita diundang pesta terus dikasih amplop uang sedekah subuh, boleh, nggak jadi masalah. Sedekah subuh untuk uang pesta ya. Oke, sedekah subuh untuk uang 17 Agustus, nggak ada masalah. Akikah boleh nggak buat pesta? Oh boleh, nggak apa-apa. Akikah kambingnya dibuat hidangan boleh, tidak ada masalah. Karena daging kambing itu dia bukan sekedar untuk fakir miskin, dia untuk masyarakat boleh. Kalau akikahnya, Ustazah, gimana hukumnya nikah siri? Nikah siri ya hukumnya boleh, tapi itu koma bukan titik. Nikah siri itu sah, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul, ada laki-laki wanita. Penuh rukunnya ini Mbak Tini. Nah, kan enggak mudah itu Mbak Tini. Kok Mbak Tini ya? Nikah siri. Gini loh guys. Teman-teman, memandang manusia harus pakai sikap skeptis. Kita enggak boleh suuzon dengan laki-laki dan wanita. Kita harus skeptis. Menyisakan ruang keraguan. Itu penting. Misalnya nih Mbak Tini pengen nikah dengan si Fulan gitu kan. Maka yang terjadi adalah tidak boleh nih percaya 100%. Dia harus menciptakan jarak keraguan. Bukan jarak seuzon, jarak keraguan. Ingin dinikah siri. Apa itu jarak keraguan? Andaikan nanti dia nggak tanggung jawab.
Dan aku tidak mau lagi sama dia karena ternyata bisa jadi setiap orang berubah. Kayak mana ya aku mau cerainya? Selagi selagi si cowok ini tidak mengucapkan talak, nggak bisa talak seumur hidup, Mbak. Nggak bisa dapatkan orang baru, Mbak, seumur hidup. Kecuali Mbak urus dulu surat nikahnya, lalu kemudian dengan surat nikah itu Mbak urus gugatnya, itu bisa. Nah, jadi nikah siri aku nggak nyaranin dengan kondisi banyak laki-laki yang harus kita ragukan di zaman sekarang. Nah, sementara nikah resmi itu membuat pelindungan buat kita. Seandainya dia tidak bagus, kita masih bisa pergi ke pengadilan untuk menuntut pengamanan diri dengan menggugatnya. Ini penting ya. Terus tapi nggak saya urus ke pengadilan karena saya pikir penting udah jatuh talak dari suami. Ya kalau dia udah jatuh talak ya iya, kalau dia nggak mau itu maksud aku, paham ya. Ustazah tolong dijelaskan waktu dan niat sholat subuh. Sengaja aku sholat subuh 2 rakaat wajib atasku karena Allah. Ustazah, zikir yang benar itu bersuara atau dalam hati? Bebas aja. Mau bersuara boleh, mau dalam hati juga boleh. Kalau sedekah subuh dipakai buat acara ziarah ibu, boleh. Sedekah subuh itu feel free aja. Sedekah subuh itu bebasin aja guys ya, boleh aja. Kalau suami banyak bohongnya, nggak ngasih nafkah lahir batin seenaknya, gimana tuh? Kalau mbak masih bisa terima, sabar, alhamdulillah. Ya. Dia ngasih nafkah yang penting cukup ya kan. Ustazah, oke, sebodoh-bodohnya wanita yang mau dinikahi nikah siri. Tidak berani aku menyatakan itu benar, tapi aku nggak nyaranin nikah siri ya. Oke, gitu ya, bahaya itu ya. Kadang-kadang dia dikasih nafkah sebelum dia menikah. Lalu percaya aja setelah nikah bakal dikasih nafkah lagi. Kenyataannya belum tentu. Yang resmi aja bisa tidak bertanggung jawab. Apalagi yang siri. Yang resmi aja banyak yang lepas tangan. Apalagi yang siri. Jadi jangan mau take risk. Ngambil resiko untuk hidup kita yang cuman sekali ya. Ustazah, Bu Swi tidak puasa Ramadan, gantinya bayar fidyah atau gimana? Nah, selagi bisa kodo dulu ya. Selagi bisa kodo ya kodo dulu. Nah, kalau nggak bisa kodo, nggak sanggup baru bayar fidyah. Lah kalau anak 1, anak 2 kodo aja lah. Ngapain ngeluarin uang buat fidyah? Mending uangnya dibeliin madu. Kok madu ya? Nah gitu guys. Lah kita cuman punya anak 1, anak 2. Ya kita hamil. Lahiran lah kan waktunya 330 hari, ngapain teman-teman bayar fidyah? Mending dibeliin madu masuk Pak Eko keranjang kuning. Iya dong, iya dong, ngapain bayar fidyah guys? 1,4 kilogram beras per hari kali 30, ganti aja lah uangnya masuk kantong, beliin madu, beliin tas kayak gitu guys. Tapi kalau anaknya banyak, lahir anak pertama namanya Muhammad Ramadan. Baru 7 bulan hamil lagi, namanya Muhammad Ramadhaniyah. Ya, baru 8 bulan hamil lagi, namanya Cacih Ramadan 5 harokat. Baru 9 bulan hamil, itu nggak bisa, itu harus bayar fidyah. Tapi kalau anak cuman satu manusia, nggak usah lah fidyah guys, ganti. Itu lebih baik bagimu. Kata Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah 183-185, lebih baik bagimu, pahalamu lebih besar, uangmu bisa dibeliin madu. Kayak gitu guys, paham nggak kira-kiranya maksud aku? Seperti itu cara berpikir fidyah. Jadi nggak usah fidyah-fidyah aja guys, nggak usah fidyah-fidyah. Tetap aja yang fidyah ini adalah ibu hamil yang menyusui. Canda ya guys. Ibu hamil yang menyusui, yang mana dia tidak sanggup membayarnya. Selagi sanggup, bayarlah fidyah. Nah, ada kan orang-orang yang hamil terus, ada keringanan Allah untuk dia bayar fidyah. Kira-kira paham nggak nih guys? Paham nggak? Aman ya? Ustazah, kalau belum selesai bayar hutang puasa tahun lalu, ini cerita kawan kita ini, terus hamil mabuk berat, baru ini masuk nih, kalau belum selesai bayar puasa hutang tahun lalu, belum selesai si kawan ini guys, hamil lagi guys, mantap, maka ganti fidyah tahun ini. Mbak berapa gantinya? 10 hari, ganti tahun ini, gitu ya. Nah, kan misalnya Mbak kemarin nggak puasa 10 hari, Mbak ganti cuma 2 hari, 8 hari lagi nih Mbak. Sebenarnya Mbak masih bisa ganti sampai Sya'ban kan Mbak. Maka Mbak fidyah aja nih 8 hari nih. Nah nanti di
tahun puasa Februari ini kan Mbak nggak puasa 30 hari nih. Nah, Mbak coba ganti aja dulu Mbak sampai Ramadan tahun depan. Rupa-rupanya Mbak hamil lagi nanti di bulan Januari misalnya. Nggak sempat lah Mbak untuk berpuasa. Baru Mbak fidyah. Kira-kira paham nggak guys? Aku ambil sendok ini nanti kalau nggak paham paham ya? Teman-teman ya, sendokku masih di sini dari tadi malam. Nggak tahu aku kenapa sendok nih di meja kerjaku. Ya, paham nggak guys? Paham ya? Nah, Ustazah, apakah sholat rawatib bisa tambal sholat fardu yang pernah ditinggal? Nggak bisa. Sholat rawatib itu tujuannya adalah menambah ibadah kita Mbak Laras. Menambah kebaikan kita, bertambah, pahala, bertambah pahala. Supaya harapannya dosa kita itu berkurang. Seperti itu ya. Oke, clear ya. Lansia belum bisa ganti kodo tapi terus sakit-sakitan stroke fidyah. Bayarkan fidyahnya. Nggak sanggup bayar fidyah, bayarkan oleh ahli warisnya. Kan bisa diangsur itu fidyah itu ya dalam setahun. Kan dia bisa diangsur guys ya kan. Oke gitu ya. Ustazah untung jauh. Ustazah zikir rojab dibaca di perjalanan nggak apa-apa. Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring. Bolehkah sholat fajar jam 5? I think boleh. Kalau jam 5 masih ada jadwal subuh kok ya. Jam 5 masih ada jadwal subuh kok ya. Ustazah, adekku buat rumah di depan rumah ibuku. Kami semua tidak setuju tapi dia kekeh membuatnya. Kami marah. Kenapa nggak setuju? Dia buat rumah di depan rumah ibu, kenapa nggak setuju? Kasusnya apa nih? Kalau sudah fidyah, apakah harus ganti puasa? Enggak. Kalau udah fidyah. Ya kalau bisa ganti puasa ngapain Mbak ngeluarin uang bayar fidyah? Lebih bagus kodo aja ya. Sholat taubat itu jam berapa? Sehari berapa kali? Sholat taubat itu adalah salah satu jenis sholat yang bisa dilakukan kapanpun, siang dan malam ya. Boleh aja ya, kecuali habis subuh dan habis asar, dan bisa dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Oke, saya pengen madu tapi akun diblokir, beli pakai akun ini aja ya. Oke, kenapa diblokir akunnya sama si Tok? Ustazah, suami WA kalau kamu nggak mau ikut tinggal sama suami, tetap tinggal sama ortumu, berarti kita jatuh talak. Oh, itu ancaman. Itu ancaman bukan talak. Ya dia masih ngancam aja ya. Saya punya anak 3. Setiap hamil anak 1, 2, 3. Pas puasa saya nggak puasa. Tapi saya ganti. Gantinya harus pakai fidyah itu ya. Ustazah, sholat tahajud jam 4 gimana? Tahajud itu yang penting sebelum azan subuh. Ya, misalnya azan subuh jam 4.30, teman-teman baru bangun jam 5 gitu kan. Maka teman-teman masih bisa baru bangun jam 5, maka teman-teman masih bisa untuk sholat tahajud. Misalnya bangun azan subuhnya jam 4.30, bangunnya jam 4:10, masih ada 20 menit bisa tahajud dan witir ya. Ustazah, oke, aku pengen beli madu buat bapak, madunya yang cocok buat orang tua. Ada dong, madu kita itu harganya murah. Tapi tanggal 1 harganya naik sedikit ya. Nah jadi beli sekarang sebelum tanggal 1 ya. Harganya tetap akan kita naikin. Kita minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Lebay. Karena udah 3 tahun madu kita segitu-gitu aja. Harga madu sekarang 89.000. Nah nanti kalau beli 2 kita turunkan di bawah 80.000 1 kilo. Nah nanti tanggal 1 Januari izin kami semua minta maaf, kami naikin tapi tetap di bawah 100.000. Naiknya nggak tinggi-tinggi kok ya. Oke. Ustazah, oke. Apa hukumnya ngemis modern? Ngemis modern lewat live yang dibungkus agama. Apa contohnya? Ngemis online dia ngapain Mbak? Yang nggak boleh itu kayak gini Mbak. Ada yang kayak gini. Dia itu kalau mau doa dikasih gift dulu kayak gitu kan. Kalau mau doa nanti dikasih gift dulu misalnya, itu nggak boleh ya. Itu nggak boleh ya. Ustazah, sholat usto itu Ustazah, jika sholat subuh kesiangan boleh nggak jam 6? Jam berapapun teman-teman kesiangan itu tetap wajib sholat subuh ya.